Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Wulana Siti dari kelompok 3 angkatan 2. Di sini saya akan membagikan learning journal agenda 3 mengenai manajemen ASN dan smart ASN. Di mana manajemen ASN itu adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Dalam peran ASN, maka pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Ada hak dan kewajiban yang harus diperankan oleh ASN, di mana hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah suatu yang patut atau layak diterima agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, di mana ASN diberikan hak sesuai yang diatur dalam Undang-Undang ASN, yaitu gaji, tunjangan, fasilitas, hak mendapatkan cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan hak perlindungan, dan hak pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual, di mana ada beberapa poin yang harus dilakukan oleh ASN, yaitu yang pertama setia dan taat pada Pancasila, UUD, NKRI, dan pemerintah yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan yang baik, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya yaitu kode etik dan kode perilaku ASN, di mana kita sebutkan beberapa poinnya, yaitu yang pertama melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Ada juga sistem merit, di mana organisasi dan penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, berikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini, baik dari sisi perencanaan, kebutuhan yang berupa transparansi, dan jangkauan penginformasian kepada masyarakat maupun jaminan objektivitasnya dalam pelaksanaan seleksi, sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan visinya. Dalam Smart ASN juga ada literasi digital. Seseorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab.
di mana literasi digital ini banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melaksanakan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Yang selanjutnya yaitu kerangka kurikulum literasi digital, di mana ada digital skill, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital culture, yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan. Nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Yang ketiga, digital etik, yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital. Yang terakhir yaitu digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Di mana ada 4 pilar literasi digital, yaitu langkah pertama yaitu etika bermedia digital, di mana ada 3 tantangan dalam menimbang urgensi penerapan etika bermedia digital ini, yaitu penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari, perubahan perilaku masyarakat, yang ketiga intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi. Yang kedua, cakap bermedia digital. Yang ketiga, aman bermedia. Yang terakhir, pilar literasi digital yaitu budaya bermedia digital. Di mana dalam bermedia digital ini, kompetensi keamanan digital merupakan kecakapan individual yang bersifat formal dan mau tidak mau bersentuhan dengan aspek hukum positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.